Tugas Bahasa Indonesia Pendidikan dalam Kehidupan Sehari-hari oleh Yadi Mulyadi. Pendidikan merupakan salah satu sarana kita sebagai manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Dan pendidikan itu pula yang akan menjembatani kita untuk menuju masa depan. Jika seseorang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu pengetahuan, maka kesuksesanlah buahnya. Tetapi jika sebaliknya, dia malas atau lemah semangat mencari ilmu, masa depan suramlah yang akan membayang-bayanginya kelak. Dan tempat menimba ilmu itu sendiri tidak harus terkungkung di satu tempat saja, misalnya sekolah atau kampus. Di berbagai tempat seseorang bisa menyerap ilmu, seperti di masjid, di kantor, di pasar, di sawah, dan sebagainya. Yang demikian ini karena pada hakikatnya tempat menimba ilmu itu sangat luas. Contoh, menuntut ilmu dapat dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di kehidupan orang dewasa, dan lainnya. Dalam keluarga, kita bisa belajar dengan orang tua, misalnya belajar tentang pekerjaan, usaha, atau keterampilan memperbaiki perabot rumah. Bahkan dari orang tua kita bisa belajar kesabaran, ketulusan, memaafkan, dan sebagainya. Sedang di tengah masyarakat kita bisa belajar dari orang-orang berpengalaman. Misalnya belajar pada pak tani, pedagang, sopir, tukang kayu, petugas desa, imam masjid, dan lain-lain. Dari proses belajar dengan orang dewasa, kita bisa menimba pengalaman darinya. Mereka orang-orang yang telah ditempa kehidupan, kaya pengalaman, dewasa dalam pergaulan. Sayang kalau mengabaikannya. Jadi pendidikan bisa kita dapatkan kapan saja dan di mana saja, selama kita mau menggali dan menerima ilmu itu. Meskipun ilmu tersebut datangnya dari anak kecil tetapi bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, maka tidak ada salahnya kita mengambil ilmu tersebut bila bermanfaat, lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Justru itu lebih baik daripada mengambil ilmu dari orang yang lebih senior, tetapi ilmunya kurang bermanfaat untuk kita. Kadang ilmu terlalu teoritik sehingga sulit diterapkan karena hanya berdasar asumsi-asumsi saja. Marilah kita mulai dari sekarang membangun masa depan yang lebih cerah lagi dengan ilmu dan pendidikan. Kesuksesan itu tidak ada yang instan. Ia melalui suatu proses waktu dan tahapan-tahapan. Tentunya ada yang harus kita perjuangkan terlebih dahulu. Dengan sedikit pengorbanan seperti waktu, tenaga, dan pikiran. Tak lupa juga materi, mau tidak mau pasti ikut terkorbankan. Tetapi semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hasil yang akan kita nikmati kelak, insya Allah. Tapi seandainya, di tengah-tengah perjalanan kita dihadapkan dengan berbagai macam rintangan dan tantangan, jangan langsung menyerah begitu saja. Anggaplah semua kesulitan itu sebagai batu loncatan. Karena kesuksesan itu pasti dipenuhi dengan tantangan. Gagal sekali atau dua kali, itu hal yang biasa. Ia sering dialami siapapun yang berjuang meraih sukses. Tetaplah konsentrasi untuk menuju masa depan yang kita harapkan. Jadikanlah kegagalan di masa lalu sebagai pengalaman. Karena pengalaman itu guru yang sangat berharga. Belajar, dan belajarlah tugas kita saat ini. Cita-cita yang sudah dirancang jangan sampai putus di tengah jalan. Pertahankanlah apa yang sudah kita torehkan selama ini. Masalah hasil yang kurang sempurna, itu bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu. Jangan pernah berpikir kita tidak bisa meraih apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Yakinlah, karena keyakinan itu akan mewujudkan cita-cita. Dan satu hal yang tak boleh kita lupakan, yaitu doa. Kesuksesan tidak bisa kita usahakan sendiri, tetap bagaimanapun campur tangan Tuhan bekerja di balik semua langkah perjuangan kita. Manusia bisa berencana, Tuhanlah yang memutuskan hasilnya. Berjuang tanpa doa, seperti motor melaju tanpa setir arah. Doalah yang menuntun kita meraih cita-cita yang diinginkan. Mari kita mulai banting otak. Maksudnya berpikir keras merancang usaha untuk mencapai sukses.
Kita gunakan segenap kecerdasan untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari dunia yang besar ini. Manusia itu dilahirkan tidak langsung dapat ilmu pengetahuan, tetapi harus dengan proses terlebih dahulu. Janganlah disepelekan ilmu sekecil apapun, karena jika sudah lenyap ilmu pengetahuan tersebut, baru kita akan merasakan kebutuhannya. Dan ilmu pendidikan itu harus merata di setiap penjuru negeri dan kalangan. Seperti di kota, di desa, maupun di tempat terpencil sekalipun, agar tercipta rasa persatuan dan keadilan. Di kalangan orang kaya, maupun di kalangan orang miskin, di kalangan orang dewasa ataupun di kalangan anak-anak, semua memerlukan siraman ilmu. Jadi di antara masyarakat itu tidak ada lagi pembatas yang menghalangi meraih ilmu, kecuali hanya perbedaan soal sosial budaya dan agama. Tetapi itu tak menjadi kendala untuk meraih ilmu. Pendidikan yang tepat dan berdasarkan ilmu yang sesuai, itu akan membuat karir kita semakin meningkat. Maka dari itu kita jangan salah memilih jalan, agar semua yang kita harapkan bisa berjalan dengan mulus. Tetapi jika seandainya kita terlanjur mengambil ilmu yang di luar kemampuan dan bakat kita, jangan langsung meninggalkan ilmu itu. Tapi pelajarilah terlebih dahulu, sedikit demi sedikit, agar ilmu yang sudah kita pelajari menjadi tidak sia-sia. Dan kalau bisa diskusikanlah terlebih dahulu kepada ahlinya, agar ilmu itu bisa menjadi kelebihan dalam diri kita, meskipun awalnya tidak sesuai dengan background kita. Alhasil, ilmu apapun yang kita dapatkan, harus diterima dengan lapang dada, agar bermanfaat bagi diri kita sendiri, maupun orang lain. Karena sesungguhnya, tak ada ilmu yang tak bermanfaat, melainkan ilmu tersebut mempunyai posisi dan peranan masing-masing di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka dari itu mari kita maksimalkan potensi yang ada pada diri kita, agar kita menjadi lebih baik lagi, untuk saat ini maupun di masa yang akan datang, karena tantangan hidup manusia di zaman sekarang ini begitu sangat sulit dan berat. Jika kita tidak berilmu maka akan tergerus dengan perkembangan zaman, yang mau tidak mau, ia akan terus berkembang, tanpa bisa kita hentikan, meskipun hanya sebentar saja. Dan kita hanya tinggal memilih, mau mengikuti perkembangan zaman ini, atau diam di tempat dengan ilmu seadanya, namun konsekuensinya kehidupan kita tidak akan ada kemajuan. Beda dengan orang yang mau mengikuti perkembangan zaman ini, dengan cara menggali ilmu terus-menerus, tanpa ada kata lelah sedikit pun. Apalagi kita sebagai generasi muda harus bergiat menggali ilmu. Ada beberapa langkah penting untuk menyelami samudra ilmu, yaitu sebagai berikut. 1. Ilmu itu luas dan sangat luas. Jangan cepat puas dengan sedikit ilmu, tetapi teruslah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Teruslah mencari ilmu sampai kita tak mampu lagi mencari ilmu. 2. Ilmu tidak datang sendiri, tapi harus dicari. Berharap menunggu ilmu adalah pekerjaan sia-sia. Ilmu tak akan mendatangi kita, tetapi kita harus mencarinya. 3. Untuk meraih ilmu diperlukan biaya. Ilmu tak ada yang gratis. Kita harus keluar biaya untuk meraihnya. Kadang ilmu seperti gratis, tetapi kalau direnungkan, ia tetap berbiaya. 4. Selain itu manfaat ilmu semakin tinggi sesuai kadar pengorbanan kita saat mencari ilmu tersebut. Kalau mencari ilmu tanpa usaha yang sulit, kadang buah ilmunya biasa-biasa saja. 5. Seandainya kita kerahkan semua waktu kita untuk mencari ilmu, tetap saja hanya sebagian ilmu yang mampu diraih. Itu tandanya lautan ilmu sangat luas. 6. Proses keilmuan mestinya berjalan secara bertahap. Ilmu yang matang secara bertahap akan membuahkan manfaat besar. Banyaknya tragedi keilmuan di tengah masyarakat karena proses tahapan itu tak terlaksana. 7. Ilmu yang diperoleh mestinya memperbaiki adab seseorang. Jangan sampai ilmu bertambah, tetapi adabnya semakin buruk. Itu tandanya ilmu kurang berkah. 8. Bila sudah meraih ilmu sangat penting menyebarkannya demi kebaikan. Niatkan secara ikhlas menyebarkan, tanpa disertai niat-niat duniawi. Insya Allah,
nanti Allah yang akan membayar ilmu tersebut. 9. Jika seseorang sudah berilmu, sangat baik baginya bersikap rendah hati, tidak sombong. Orang berilmu yang rendah hati akan dicintai manusia. 10. Sebagai orang yang berilmu jangan melupakan jasa para guru yang pernah mengajari ilmu. Hal ini supaya ilmunya bermanfaat dan berkah. Meskipun tidak membalas kebaikan guru dengan materi, paling tidak mendoakannya, beradab kepadanya, memuji kebaikannya. Demikianlah langkah-langkah kita dalam mencari ilmu demi kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, apabila anak Adam meninggal, terputuslah amal-amalnya, kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak salih yang mendoakannya. Al-Hadits. Semoga jerih payah kita dalam mencari ilmu untuk sukses, menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin.